Salam. Selamat pagi semua. Semua sehat-sehat kok? Ya. Walaupun kita di sini dingin, tetapi kita tetap setia untuk belajar. Ya, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa datang di sekolah. Kita harus duduk yang rapi. Ya. Kenapa Pak harus meminta kalian untuk duduk yang rapi dan perhatian di depan? Karena apa? Cara duduk kita saja salah, berarti akan berpengaruh terhadap apa? Perhatian kita ya. Ketika kita duduk tidak menghadap ke depan dan kita menghadap ke mana, berarti perhatian kita tidak sepenuhnya berada di apa yang guru jelaskan ya. Karena apa? Kita melihat ke depan tetapi kita sambil melihat ke teman kita agar kita punya apa? Kita punya perhatian itu tidak sepenuhnya ada di depan. Maka sebelum kita memulai pelajaran, Pak harus cek cara duduknya bagaimana. Kita tidak belajar itu jangan ada yang perhatiannya jangan ada di depan. Ya, bisa paham itu toh? Oke baik. Segala sesuatu itu kita membuat sesuatu pasti kita mengawali dengan apa? Dengan doa. Maka itu kami minta dari salah satu siswa untuk membimbing kita dalam doa. Ya, baik. Terima kasih Irfan yang memimpin kita dalam doa. Sebelum itu Pak masih mau mengecek kira-kira dulu. Kira-kira yang hadir hari ini berapa orang, yang tidak hadir berapa orang? Gitu loh. Nah, dengan nampak hasilnya ya. Pertama Arulian Romer Dewi Romer Devi Samono Kanopi Karnani Adam Kanopi Karnani Versi Selan Teki Lukas Tampani Gideon Asbanu Irfan Misa Jessica Utuh Jessica ada Jemri Tamono Jufri Fernandes Tampani Juri Arfika Utuh apa? Ada. Sabar menjadi kuat ya. Jirma Utuh Leni Hati Margo Misa Margo Tamono Mestri Kamlasi Leni Hati Mukanda Tamono Ningsi Otu
Antoni, Randy Tamono, Ada Pak. Santo Tamono, Ada Pak. Stephen Tamono, Ada Pak. si Priscilla, Ada Pak. Yurniawan Tamelan, Ada Pak. Yunirma Misa, Yunirma ada. Kenapa? Siapa? Joshua Misa, Ada. Yufrin Donome, Ada Pak. Yoksan Devisa, Ada Pak. Jessa Ati. Ada Pak. Baik. Yang tidak ikut hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ya. 7 orang yang tidak ikut dari 33 orang karena yang satu sudah keluar ya. Mustri sudah keluar. Ya. Baik. Itu memang tema kehadiran kita hari ini. Kita mengingat bahwa cuaca sekarang tidak memungkinkan dan memungkinkan hujan, jadi mereka tidak sempat datang ke sekolah. Tidak apa-apa ya, tapi tolong kalau pulang bertemu dengan mereka bisa kasih tahu supaya besok mengatur waktu yang lebih pagi agar hujan jangan dapat mereka di perjalanan sehingga tidak jadi datang ke sekolah. Bisa kok? Bisa. Ya. Baik. Untuk itu, Pak bertanya, apakah semua sudah untuk belajar? Siap untuk belajar atau tidak? Ya jelas siap. Atau kalau tidak siap, berarti tentunya sudah tidak datang ke sekolah. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN ya. PKN singkatan dari Pendidikan Keluarga Negara. Nah, hari ini yang kita akan belajar mengenai standar kompetensinya adalah memiliki harga diri sebagai individu, dan kompetensi dasar adalah menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri. Materi yang akan kita belajar pada hari ini adalah mengenai harga diri. Ya. Sebelum kita lanjut ke materinya, Pak bertanya, kira-kira ada yang sudah paham mengenai harga diri atau sudah pernah dengar kata harga diri? Sudah pernah atau belum? Ada yang sudah dengar kata harga diri atau belum? Sudah. Ada yang bilang sudah. Yang sudah dengar? Sudah atau belum? Sudah pernah mendengar kata harga diri? Sudah pernah atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai apa itu harga diri. Ya, bisa paham kok? Ya. Kalau itu kita akan masuk ke materinya, yaitu tadi standar kompetensinya memiliki harga diri sebagai individu. Materi ajarnya adalah harga diri ya. Ya. Jadi baik.
bagaimana kita mengenal apa itu harga diri. Dan di dalam materi harga diri itu pasti terdapat yang namanya macam-macam harga diri atau bentuk harga diri itu seperti apa. Jadi tadi saya tanya, ada yang sudah pernah dengar kata harga diri, ada yang belum pernah mendengar kata harga diri. Ya, jadi di sini Pak akan menyampaikan bahwa harga diri adalah sesuatu yang dapat dirasakan oleh diri kita. Apa harga diri adalah apa? Sesuatu yang dapat dirasakan atau muncul dari diri kita, itu yang disebut dengan harga diri. Bisa ingat kok, harga diri adalah sesuatu yang dapat dirasakan atau yang muncul dari diri kita atau pribadi kita. Setiap individu itu berarti setiap orang itu pasti memiliki yang namanya harga diri. Nah, bentuk harga diri itu seperti apa? Apa yang kita rasakan itu yang namanya bentuk harga diri. Jadi ingat, harga diri adalah, saya ulangi, harga diri adalah sesuatu yang dapat kita rasakan dari diri kita. Berarti harga diri itu adalah sesuatu yang kita rasakan. Bagaimana kita rasakan yang namanya harga diri? Ada yang sudah paham kok, sesuatu yang dapat kita rasakan. Nah, kita rasakan yang namanya rasa itu seperti apa? Contoh rasa kita rasa apa? Apa yang kita rasakan? Saya kasih contoh ya. Siapa yang pernah makan kue? Siapa yang pernah makan kue? Contoh kue pisang ya. Ada yang makan tidak? Coba yang makan, angkat tangan. Ya, pasti semua ya. Semua sudah pernah makan kue pisang toh? Sudah pernah? Nah, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu makan kue pisang? Kue itu rasa apa? Rasa enak. Di dalam kue itu bisa pasti kita rasa yang namanya pisang dan rasa teri. Pasti kita rasa. Nah, berarti kamu sudah tahu yang namanya rasa itu berarti apa yang kita mengetahui apa yang kita rasakan ya. Contoh yang tadi Pak kasih contoh itu makan kue pisang, pasti kita rasa enak, rasa nikmat, apalagi kue pisang masih panas-panas. Nah, harga diri itu juga seperti itu. Kita dapat merasakan lewat diri kita, lewat pikiran kita,
lewat perbuatan kita. Jadi harga diri ini tujuannya untuk kita mengetahui kita punya diri. Kita punya diri itu seperti apa? Ketika contoh kita di rumah, suka pales ya, atau suka menangis. Pas kita menangis, kita punya teman sekolah lewat situ, dapat lihat kita. Apa yang kamu rasakan? Kamu rasa apa? Malu. Iya, kita rasa malu. Nah, itu yang disebut dengan ternyata perasaan kita. Rasa malu itu keluar dari apa? Dari diri kita, dari perasaan kita. Pas kita menangis, kita punya teman lewat situ, pasti kita rasa malu. Waktu dia suka besar-besar, suka kelas 3, suka paleses, suka menangis. Nah, berarti kita malu. Malu karena apa? Nanti teman sampai di sekolah mulai ganggu kita. Dia di rumah, dia di sekolah begitu, tapi di rumah suka paleses. Berarti kita rasa malu. Atau contoh di dalam kelas, guru memberikan tugas atau PR, lalu kita mengerjakan di rumah, datang sampai di sekolah, kita mendapatkan nilai 10 atau 100. Apa yang kita rasakan? Ketika kita mendapatkan nilai 100, apa yang kamu rasakan? Rasa senang, rasa bahagia ya, karena dapat nilai 100. Kalau dapat nilai 0, senang atau tidak? Apa yang kamu rasakan? Ya, rasa malu. Masa teman dapat 100, saya dapat 0. Berarti kita rasa malu. Kita dapat nilai 100, kita rasa senang. Jadi rasa senang dan rasa malu itu munculnya dari diri kita. Nah, itu yang disebut dengan apa? Harga diri. Sehingga kita harus menjaga kita punya harga diri. Bagaimana kita membuat kita punya harga diri itu jangan dijatuhkan oleh orang lain atau dimalu-malukan oleh orang lain. Contoh di sekolah, kita berusaha bagaimana kita punya harga diri itu jangan merendah. Orang lain jangan merendahkan diri kita. Bahwa kita tidak bisa. Kita harus berusaha supaya kita punya harga diri itu meningkat. Jadi ketika kita memalukan orang lain, berarti dia punya harga diri itu mulai menurun karena dia merasa malu. Seolah-olah kita tidak menghargai apa? Orang lain. Kita punya teman. Jadi harga diri itu munculnya dari pribadi kita. Dan intinya adalah harga diri adalah sesuatu yang dapat kita rasakan dari diri kita. Itu mengenai harga diri ya. Nah, yang berikut di dalam harga diri pasti terdapat yang namanya macam-macam harga diri atau bentuk harga diri. Di sini ada 2 ya. Ada 2 macam harga diri. Macam-macam harga diri. Yang pertama,
menghargai diri apa sendiri. Yang kedua, menghargai orang lain. Macam-macam harga diri atau bentuk dari harga diri adalah yang pertama itu menghargai apa? Diri sendiri. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri. Apakah ada yang sudah tahu menghargai diri sendiri seperti apa? Maka sudah tahu atau belum? Kira-kira sudah paham? Oh, menghargai diri sendiri itu seperti apa? Nova, apakah sudah tahu? Belum? Jebendi? Lisa? Belum? Ya, jadi yang namanya menghargai diri sendiri ini bukan hal baru ya. Menghargai diri sendiri itu berarti tentang kita punya pribadi. Kita harus menghargai kita punya diri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain. Masa kita tidak hargai kita punya diri, apakah kita bisa menghargai orang lain? Nah, menghargai diri kita sendiri dengan cara apa? Dengan cara apa kita harus menghargai diri kita sendiri? Maka dari situ kita harus mengenal apa? Kelebihan dan kekurangan dari diri kita. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan dari apa? Diri kita. Kita harus menerima ya. Itu yang disebut dengan menghargai diri kita. Contoh, menerima kelebihan dan kekurangan kita seperti apa? Menerima contoh, misalkan yang pertama, kekurangan kita. Tak kasih contoh ya. Di dalam kelas mungkin saya tidak bisa membaca, belum bisa membaca. Nah, itu mungkin di dalam kelas saya belum bisa membaca. Kita harus terima kenyataan. Oh, ternyata memang saya belum bisa membaca. Tetapi kelebihan saya bisa menghitung matematika. Berarti saya harus apa? Menerima kelebihan dan kekurangan dari diri saya. Mungkin kekurangan saya tidak bisa membaca, tetapi saya punya kelebihan, yaitu bisa menghitung. Saya menghitung lebih cepat dari teman saya yang ada di sini. Saya menghitung lebih cepat dari dia. Tetapi kekurangan saya tidak bisa membaca. Nah, bagaimana? Apakah kita harus terima ini? Kita harus terima karena memang kenyataannya seperti ini. Saya tidak bisa membaca, tetapi bisa menghitung. Nah, itu berarti menandakan bahwa kita sudah menghargai kita punya diri sendiri. Walau ingat, atau misalkan contoh lain, kamu pernah dapat orang yang cacat atau tidak? Cacat seperti apa? Apa? Kaki patah. Ada lagi kok? Ada lagi? Tidak bisa, contoh cacat, tidak bisa berbicara, atau dia cacat mungkin contoh Kalimantan bilang kaki patah,
Nah, kaki patah atau tidak bisa berbicara itu semuanya itu diatur oleh siapa? Oleh Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Nah, apa yang kita miliki terhadap diri kita, kita jangan malu terhadap orang lain. Contoh, kita punya kaki patah, kita jangan malu terhadap saya punya teman dia punya kaki dua, dari saya punya satu, dari saya mau keluar berjalan saya malu karena saya punya kaki satu. Itu berarti kita tidak menghargai kita punya diri. Jadi ingat, atau saya tidak bisa berbicara, jadi saya malu, saya tidak bisa sekolah, saya tidak sekolah karena sampai di sekolah ibu guru atau pak guru tanya saya tidak bisa berbicara. Saya tidak bisa berbicara, lalu saya punya teman yang bisa jawab. Guru tanya mereka bisa jawab. Jadi saya malu, saya tidak bisa berbicara, jadi saya putus asa lalu tidak sekolah. Itu berarti kita tidak menghargai kita punya diri. Jadi ingat, apa yang kita rasakan di dalam pribadi kita, apa yang kita miliki di dalam hidup kita harus terima, kita harus berani. Walaupun saya tidak bisa berbicara, tetapi mungkin dengan cara lain saya bisa menjawab guru. Saya harus berusaha meningkatkan saya punya harga diri. Mungkin dengan cara lain saya bisa buat apa? Mungkin di dalam kelas saya tidak bisa berbicara, tetapi mungkin dengan cara lain saya bisa menulis saja, saya tulis saja di dalam buku, saya jawab melalui tulisan. Atau saya punya kaki, walaupun saya punya kaki cacat, tetapi saya harus berusaha supaya saya bisa. Jadi kita harus perlu meningkatkan kita punya harga diri, memberanikan kita punya harga diri, menunjukkan kita punya harga diri terhadap orang lain, supaya orang lain bisa mengakui bahwa kita punya harga diri itu lebih penting. Ya. Orang bilang apa? Harga diri itu lebih mahal dari emas. Harga diri tidak dapat dijual di toko ya. Kalau emas dapat dijual di toko, tapi harga diri manusia itu tidak ada di toko atau di mana saja orang tidak jual yang namanya harga diri. Jadi harga diri itu lebih mahal dari harga emas. Ketika kita berbuat salah terhadap orang lain, kita tidak akan mendapatkan dia lagi. Karena ketika kita menjatuhkan dia lewat harga diri dia, berarti dia tidak akan bergaul dengan kita lagi ya. Dia akan menjauh terus ya. Karena dia berpikir bahwa dia punya harga diri itu sudah diredahkan. Jadi ingat, kita perlu menghargai diri kita, baru bisa menghargai orang lain. Jadi intinya adalah menghargai dulu, baru bisa dihargai. Kita menghargai duluan, baru orang lain bisa menghargai kita. Ya, yang itu tentang menghargai diri sendiri. Yang berikut, yang kedua adalah apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu seperti apa? Ada yang sudah paham tadi Pak bilang menghargai diri sendiri. Menghargai, kalau yang kedua ini menghargai diri orang lain. Menghargai orang lain. Pak bertanya satu-satu. Menghargai orang lain itu seperti apa? Kita lebih tahu yang ini
Yang ini? Hah? Yang ini? Menghargai orang lain seperti apa? Nah, Irfan bilang menghargai orang lain seperti dapat lihat orang di jalan kita memberi salam. Yang ini kita Margo. Ya, Margo sama dengan Irfan. Yang ini Mary. Ini Irma kan Nova. Ya, sama bertemu orang lain di jalan memberi salam. Yang itu, yang ini, itu, yang ini, Medi, Jessa. Kita tahu yang ini. Dan ingat, tadi Nova, Margo, dan Irfan mengatakan bahwa seperti bertemu dengan orang di jalan kita memberi salam. Nah, itu adalah salah satu bentuk harga diri orang yang kita menghargai orang lain. Contoh yang berikut, ketika mungkin kita punya om, atau kita punya tante, atau kita punya bayi, atau kita punya nenek, memberikan kita uang 1.000, kasih kita uang 1.000, apakah apa yang kita katakan terhadap dia? Bagaimana? Saya kasih kamu uang, apa yang kamu katakan terhadap saya? Terima kasih. Berarti itu adalah salah satu bentuk menghargai orang lain. Orang memberikan kita sesuatu, lalu kita berterima kasih, itu sudah menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Contoh yang berikut. Ini contoh sederhana. Ini saya contoh sekarang ini ya. Sekarang saya berdiri di depan, lalu saya berbicara. Apakah saya tanya? Dari tadi yang saya omong, kamu dengar atau tidak? Kamu memperhatikan saya atau tidak? Nah, kalau kamu mendengar apa yang saya bicarakan di depan, lalu kamu memperhatikan saya, berarti itu sudah menunjukkan bahwa kamu menghargai saya. Berarti itu sudah menunjukkan kita menghargai orang lain. Contoh, kita menghargai orang yang berbicara di depan, kita menghargai orang yang duduk di situ. Dan itu bentuk harga diri orang lain. Dengan cara apa kita menghargai orang lain? Contoh, ini contoh di rumah atau di lingkungan masyarakat. Tahu masyarakat? Ya, masyarakat itu orang di luar sekolah. Ini kita di lingkungan sekolah. Yang pertama di lingkungan sekolah. Yang pertama itu kita harus menghargai kita punya teman sekolah, terutama teman di dalam kelas. Kita tidak boleh berkelahi dengan teman. Berkelahi dengan teman berarti itu salah satu kita tidak menghargai kita punya teman. Teman tidak bisa membaca, teman tidak bisa tulis. Kita dengan cara apa kita harus menghargai dia? Kita membantu dia, menuntut dia, cara baca A, B tambah A dibaca begini. Itu berarti kita dengan cara itu kita berusaha untuk meningkatkan dia punya harga diri dan kita bisa menghargai dia. Jangan dia tidak bisa membaca,
lalu kita kasih malu di dia. Berarti bukan kita itu bentuknya kita tidak menghargai dia. Ya, paham kok? Nah itu di sekolah, terutama guru. Kita datang sekolah pasti kita dapat itu. Kita sampai di sekolah, ada guru di sekolah. Apa yang kita lakukan di sekolah saat itu? Ketika kita melihat guru di sekolah, apa yang kita lakukan? Kita sedang kita memberi salam, selamat pagi, salam. Itu kita sudah menghargai. Tetapi kalau kita dapat guru situ lalu kita jalan sama ketika tidak lihat tuh, kita jalan mata di atas langit, lalu guru berdiri di situ juga kita sudah pusing. Berarti apakah itu kita menghargai atau tidak? Menghargai atau tidak? Ya, jelas kita tidak menghargai orang lain. Itu berarti kita punya diri juga kita tidak menghargai. Guru saja kita tidak menghargai, apalagi kita punya teman sekolah. Jadi dapat lihat guru di situ, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Atau ketika ada guru duduk di situ atau berdiri di situ, kita jalan, kita sebagai anak sekolah, kita harus jalan permisi. Jangan kita jalan ini sama kayak anak yang tidak sekolah, anak nakal di luar sana. Jadi dia tidak pusing dengan orang yang ada di situ. Ya, dan itu di lingkungan sekolah. Misalkan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan rumah kita, yang terutama itu adalah orang tua kita. Ingat, walaupun kita punya orang tua itu hanya sebatas seorang petani atau seorang lekebun, hanya tiap hari pitofa kebun, tanam pisang, tanam ubi, tanam jagung, tanam kacang. Kita harus bersyukur, kita harus menghargai, kita harus menerima. Jangan kita berpikir bahwa saya punya teman, dia punya bapak PNS, dia punya bapak seorang guru, dia tiap hari pergi ke sekolah membawa uang jajan. Itu berarti kita tidak menghargai kita punya orang tua. Walaupun kita punya orang tua hanya tokoh kebun, tetapi dia berusaha untuk kita sekolah. Dengan dia jual jagung, dia mendapatkan uang, lalu membiayai kita untuk sekolah. Kadang-kadang baru kita dapat uang jajan. Kita harus berterima kasih. Jadi bentuk salah satu berterima kasih dan menghargai orang lain, salah satunya di rumah. Biasa pagi-pagi kita datang sekolah itu, apa yang kamu lakukan di rumah? Memberi salam kepada orang tua. Selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak. Nah itu berarti bentuk menghargai orang lain. Kita menghargai kita punya orang tua. Ya, jadi itu yang disebut dengan menghargai orang lain. Bisa paham itu kok? Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pribadi masing-masing kita harus menghargai diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menghargai orang lain.
Kita mulai dari diri kita dulu, baru orang lain. Bagaimana kita tidak menghargai orang lain? Apakah orang lain bisa menghargai kita? Kami kita tidak menghargai orang lain. Kira-kira orang lain menghargai kita atau tidak? Jelas tidak ya. Karena dia berpikir bahwa kita tidak menghargai dia, apa dia mau menghargai kita? Jelas tidak. Jadi harga diri ini sangat penting bagi kita. Kita menghargai dulu, baru dihargai. Menghargai baru dihargai. Bukan dihargai baru menghargai. Kita menghargai dulu, baru dihargai. Artinya apa? Kita menghargai orang lain, baru orang lain menghargai kita. Dengan cara apa? Kita berbicara dengan orang lain, kita berbicara dengan bahasa sopan. Dengan perilaku yang baik. Ya, contoh kita pergi ke rumah orang, pasti kita sampai kita ketok pintu. Halo, kita halo. Ketika orang buka pintu, kita minta permisi. Pasti orang mempersilakan kita untuk duduk. Bukan kita pergi di orang punya rumah, kita sampai langsung buka pintu, masuk. Berarti itu hal yang tidak sopan. Orang bisa merendahkan diri kita bahwa anak itu sekolah tetapi bodohnya seperti apa? Seperti ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita jangan merendahkan kita punya diri. Jadi harga diri itu sangat pentingnya. Bisa paham kok? Jadi mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai harga diri, bentuk harga diri atau macam-macam harga diri. Apakah ada yang sudah pernah melakukan seperti itu? Ada yang sudah pernah melakukan contoh seperti menghargai diri sendiri, menghargai orang lain? Apakah ada yang sudah pernah melakukan? Pasti sudah pernah ya. Contoh, Nova. Saya mau tanya Nova. Nova pernah melakukan apa, Nova? Contoh menghargai diri sendiri, menghargai kamu punya diri sendiri. Seperti apa, Nova? Nova. Kalau menghargai orang lain seperti apa? Nova. Nova pernah datang sekolah, Nova punya bapak atau punya mama kasih uang jajan? Pernah? Apa yang Nova katakan? Bagaimana? Berterima kasih. Berarti itu Nova sudah melakukan yang namanya menghargai orang lain. Atau sampai di sekolah, mungkin kawan ada pagi isi makan di rumah, dia membawa bekal sampai di sekolah karena dia mau makan sendiri, dia malu, dia bagi kasih contoh ini Margo dengan ini Jufri. Margo tidak makan di rumah, dia bawa bekal sampai di sekolah baru dia makan. Tapi karena dia malu kalau dia makan sendiri, sehingga dia bagi kasih dia punya teman ini Jufri.
apa yang Jufri lakukan terhadap Margo? Buat apa? Terima kasih. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa Jufri menghargai Margo dengan cara memberi terima kasih. Ya, sejauh penjelasan saya, apakah semua sudah paham, sudah mengerti, atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kok? Ada tidak? Ada yang bertanya tidak? Nova kok? Atau siapa yang mau bertanya? Atau semua sudah paham? Sudah paham? Oh. Kalau semua sudah paham, Pak memberikan tugas ya. Kalau semua sudah paham mengenai harga diri, bentuk harga diri, menghargai diri sendiri, dan menghargai orang lain. Kalau begitu, kita memberikan soal latihan ya, atau tugas. Pak akan memberikan karena semua sudah paham, maka Pak memberikan tugas 5 nomor saja.
Ya, ada 5 latihan atau tugas untuk Anda dapat dikerjakan. Yang pertama itu adalah harga diri dapat ditentukan dengan titik-titik. Yang kedua, kemampuan dan kehormatan yang ada pada diri manusia disebut titik-titik. Yang ketiga, jika kita menerima sesuatu dari orang lain, ucapan kepada orang itu titik-titik. Yang keempat, agar kita dihormati maka kita harus titik-titik. Yang nomor terakhir, cara meningkatkan harga diri orang lain adalah titik-titik. Silakan tulis. Semua sudah? Sudah tulis tugas? Oke, harus sudah tulis. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, Pak mau sampaikan bahwa harga diri itu sangat penting bagi diri kita ya. Kita perlu menghargai apa? Yang pertama dari apa? Kita menghargai apa? Menghargai apa? Diri sendiri. Yang kedua apa? Menghargai orang lain. Ya, ingat itu ya. Menghargai diri sendiri dan menghargai di orang lain. Itu yang disebut dengan harga diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah sesuatu yang dapat apa? Kita rasakan dari diri kita. Dan bentuk harga diri adalah menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menghargai diri sendiri seperti apa? Kita memuji kita punya diri sendiri, dan menghargai orang lain itu kita memuji orang lain. Memuji dia dengan hal apa? Dengan apa yang ia lakukan, kita harus memuji dia. Ya. Artinya kita bisa meningkatkan harga diri orang lain. Kita menghargai orang lain, baru orang lain menghargai diri. Itu yang disebut dengan apa? Harga diri. Ya, jadi
Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Itu kita bisa dapat melakukan di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat umum, di mana saja kita harus lakukan hal itu karena harga diri itu sangat penting bagi manusia. Karena apa? Seperti yang tadi Pak bilang apa? Harga diri tidak dapat dijual di mana, di toko atau di pasar, di mana saja tidak ada. Harga diri itu hanya ada di diri apa? Manusia. Jadi harga diri berbeda dengan harga emas. Walaupun harga emas begitu mahal, tetapi harga tidak semahal apa yang kita rasakan di dalam diri kita. Jadi emas tidak sama dengan diri kita ya. Jadi harga diri lebih mahal daripada harga emas. Bisa paham itu? Jadi mulai hari ini melakukan hal itu sudah menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Bisa kok? Ya. Jadi mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan mungkin sebentar masih ada pelajaran yang berikut nanti dilanjutkan, tetapi untuk pelajaran PKN cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang berikut, Pak meminta salah satu siswa untuk berdoa. Nanti sebentar berdoa habis untuk sebentar mau masuk ke pelajaran berikut, tetapi sebelum kita, karena kita mengawali dengan doa, maka kita mengakhiri dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Untuk itu Pak akan keluar dan kamu tunggu bel untuk istirahat dan sebentar melanjutkan pelajaran yang berikut ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam untuk kita semua.